Anda membayangkan sebuah perampokan besar terjadi bukan dengan senjata api dan topeng, melainkan dengan angka-angka di layar monitor. Sadarkah Anda, para investor retail, Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Di saat Anda baru saja menyeduh kopi, nahkoda tertinggi keuangan kita memutuskan untuk melompat dari kapal yang sedang karam. Penyelidikan polisi dan jaksa kini melingkari ruangan-ruangan tempat keputusan triliunan rupiah tersebut. Mundurnya Mahendra Siregar dan Iman Rahman secara serentak bukan lagi soal tanggung jawab moral. Kehadiran tim Bareskrim Polri untuk mendalami indikasi pidana manipulasi harga atau saham gorengan telah mengubah segalanya. Ini adalah sejarah baru ketika wasit pasar modal bukan lagi mundur untuk istirahat, melainkan untuk diperiksa. Pemicunya jelas. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa secara belak-belakan mengungkit dugaan adanya saham gorengan saat IHSG anjlok lebih dari 8% pekan lalu. Respon Polri tidak main-main. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Brigjen Ade Syafri Simanjuntak memastikan bahwa penyelidikan terhadap indikasi pidana manipulasi harga sedang berjalan. Polisi tidak hanya bicara teori, mereka membawa bukti bahwa permainan ini jelas nyata. Banyak yang bilang ini adalah tanggung jawab moral, tapi dalam dunia elit, moral hanya kata sandi untuk sebuah pelarian. Kita tidak sedang melihat pengunduran diri biasa, kita sedang melihat sebuah harakiri korporasi yang dipaksakan. IHSG 9.000 yang kita rayakan kemarin di pergantian tahun ternyata hanyalah menara kartu yang dibangun di atas kebohongan sistemik, sebuah halusinasi kolektif bernama pseudo free float. Sorotan kali ini, kami akan membedah anatomi pengkhianatan pasar modal terbesar, tentang wasit yang dipaksa menjadi pemain, tentang nahkoda yang ditodong pistol politik untuk mundur, dan tentang tenggat waktu Mei 2026 yang siap menghapus Indonesia dari peta investasi dunia. Mari kita bedah angka 9.000 yang sempat kita rayakan di akhir 2025. Data menunjukkan itu adalah halusinasi kolektif melalui mekanisme pseudo free float atau free float semu. Secara aturan, setiap perusahaan yang melantai di bursa wajib melepas minimal 7,5% sahamnya ke publik. Tujuannya agar ada transaksi yang jujur. Namun, selama tahun 2024 hingga 2025 terjadi praktik manipulasi yang sangat rapih. Pemilik perusahaan memenuhi syarat tersebut secara administratif, namun saham-saham publik itu sebenarnya dikuasai oleh tangan-tangan hantu. Entitas cangkang atau nomine yang tetap dikendalikan oleh sang pemilik asli, inilah disebut kebohongan publik. Secara dokumen saham dimiliki masyarakat, secara realitas saham itu dikunci untuk menciptakan kelangkaan buatan. Ketika barang langka, harga sangat mudah dimanipulasi. Dengan modal kecil, sang bandar bisa menggoreng harga hingga ribuan persen. IHSG yang menyentuh level 9.000 di akhir tahun lalu bukanlah cerminan kekuatan ekonomi real Indonesia. Itu adalah gajah yang berdiri di atas benang, sebuah halusinasi kolektif yang diciptakan untuk memoles wajah bursa sebelum akhirnya semua itu meledak. Harga saham-saham raksasa dikerek naik tanpa likuiditas asli. Akibatnya IHSG terlihat perkasa, namun pondasinya rapuh. Inilah yang disoroti sebagai praktik saham gorengan skala besar yang kini dibidik oleh Bareskrim. Selama 2 tahun terakhir, pasar modal kita terjebak dalam obsesi kuantitas. Target 1.000 emiten membuat saringan IPO jebol. Kebijakan populis dilakukan untuk mempercantik angka indeks, namun mengabaikan transparansi yang diminta investor global. Kebohongan domestik ini terendus oleh radar internasional. MSCI, lembaga indeks yang menjadi panduan utama investor global, memberikan vonis mati bagi kredibilitas bursa kita. Mereka mencium bau busuk penipuan data kepemilikan saham. Ancamannya tidak main-main. Indonesia diancam turun kasta dari emerging market ke frontier market. Dalam dunia investasi ini berarti kita ditendang dari liga utama menuju liga tarkam atau liga pinggiran. Jika downgrade ini terjadi, diperkirakan akan ada aliran modal keluar atau capital outflow sebesar 30 hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat. Uang sebesar itu akan cabut secara otomatis lewat robot passive fund. Efek dominonya, rupiah bisa terhempas ke level 20.000 per dolar karena semua orang berebut valuta asing untuk keluar dari Indonesia. Exodus investor global bukan lagi ancaman, tapi sebuah keniscayaan yang sedang dihitung mundur.
dan kita tidak punya banyak waktu. Tenggat waktunya adalah Mei 2026. Hanya dalam hitungan minggu sejak pengunduran diri para pejabat OJK ini, MSCI akan melakukan semi-annual index review. Ini adalah momen penghakiman jika dalam waktu singkat ini reformasi total terhadap data free float yang tidak terbukti nyata, jika pemerintah hanya bisa memberikan janji manis tanpa tindakan hukum terhadap manipulasi harga, maka Mei tahun ini akan dicatat dalam sejarah sebagai hari di mana pasar modal Indonesia resmi dikucilkan dari pergaulan keuangan dunia. Indonesia sedang berpacu dengan waktu. Setiap detik kekosongan kepemimpinan di OJK adalah satu langkah lebih dekat menuju kebangkrutan kepercayaan global. Kita tidak lagi bertaruh pada angka indeks. Kita sedang bertaruh pada kelangsungan ekonomi nasional. Celios, Center of Economic and Law Studies, telah melepaskan alarm tanda bahaya. Mereka memperingatkan bahwa pekan ini adalah periode paling kritis dalam satu dekade terakhir. Tanpa kepemimpinan definitif, pasar modal kita ibarat kapal raksasa yang kehilangan kemudi di tengah badai. Kita sedang berjalan tanpa arah. Ketidakpastian ini bukan sekedar isu administrasi, ini adalah racun bagi psikologi pasar. Kondisi ini membuat IHSG sangat rentan terkoreksi hebat pekan depan. Saat ini, jutaan investor retail atau rakyat kecil yang menaruh harapan pada bursa kini hanya bisa terpaku menatap layar yang terus memerah. Mereka pasrah menunggu siapa yang cukup berani untuk membereskan kekacauan sistemik ini. Kita harus paham, kekosongan pimpinan definitif berarti kelumpuhan regulasi. Kebijakan darurat apapun yang diambil saat ini tidak akan memiliki legitimasi yang kuat di mata dunia internasional. Memang, sosok Hasan Fauzi telah ditunjuk sebagai pejabat pelaksana tugas kepala eksekutif pengawas pasar modal. Namun, mari kita bicara realita. Tantangan yang ia hadapi luar biasa berat, hampir tidak masuk akal. Ia harus mengembalikan kepercayaan pasar yang sudah hancur lebur. Di tengah sorotan tajam dan penyegelan dokumen oleh pihak kepolisian, ia harus menepis keraguan investor global saat ruang kerja para pendahulunya masih dilingkari garis kuning instruksi Bareskrim. Analisis Celios menunjukkan bahwa pasar sedang menunggu satu hal, apakah pengganti ini akan menjadi gardu pembersih atau hanya penjaga status quo? Jika PLT hanya mampu menjaga operasional tanpa berani membongkar dosa-dosa masa lalu, maka koreksi pasar tidak akan berhenti pekan depan. Kepercayaan itu ibarat kertas yang diremas. Sekali ia kusut, ia tidak akan pernah bisa kembali mulus seperti sedia kala. Kekosongan kepemimpinan ini adalah pesan jelas bagi dunia bahwa rumah keuangan kita sedang berantakan dan kita sendiri masih bingung siapa yang harus memegang sapu untuk membersihkannya. Di sisi lain, seolah tidak terganggu oleh kekacauan di lantai bursa, Bos Danantara mulai tampil belak-belakan di hadapan publik. Pertemuan strategis antara Danantara dan MSCI sudah terjadi. Hasilnya bukan sekedar basa-basi diplomatik. Pasca rapat tersebut, Danantara mulai mengungkap kriteria saham idaman mereka. Mereka menyebut bahwa MSCI menuntut standar tata kelola atau governance yang jauh lebih tinggi, terutama bagi saham-saham BUMN raksasa yang menjadi tulang punggung IHSG. Namun, ada hal yang sangat janggal di sini. Mengapa pertemuan ini terjadi persis saat jajaran direksi OJK dan BI diumumkan mundur? Isu mengenai demutualisasi bursa kembali mencuat di permukaan. Danantara diduga kuat ingin mengkonsolidasi seluruh aset negara di bawah satu kendali penuh, dan pejabat lama di OJK serta BI dianggap sebagai penghambat besar. Apakah valid jika mereka ditodong untuk mundur? Mari kita analisis polanya. Di tengah tekanan MSCI untuk membersihkan pasar dari saham gorengan, pemerintah dan Danantara membutuhkan wajah baru yang lebih penurut untuk mengeksekusi agenda Danantara tanpa banyak perlawanan regulasi. Para pejabat lama adalah teknokrat yang tahu banyak tentang dosa-dosa di masa lalu. Jika mereka tetap bertahan, proses integrasi Danantara mungkin akan terganjal oleh aturan-aturan independensi yang kaku. Maka, skenario clearing the deck pun dijalankan. Mereka diduga ditodong dengan pilihan sulit, mundur dengan alasan tanggung jawab moral, atau bertarung melawan instrumen hukum yang sedang disiapkan Bareskrim. Dengan kosongnya kursi-kursi itu, Danantara kini memiliki karpet merah untuk menentukan siapa saja yang layak masuk dalam daftar saham idaman mereka. Wasit dan pemain kini berada di bawah bayang-bayang kekuasaan yang sama. Ini adalah perjudian besar. Pemerintah ingin menunjukkan kepada MSCI bahwa mereka serius melakukan bersih-bersih dengan cara mengganti seluruh manajemen puncak.
Namun bagi investor global, tindakan ini justru bisa menjadi sinyal bahaya bahwa di Indonesia, regulator bisa dengan mudah disingkirkan jika tidak sejalan dengan ambisi politik dan ekonomi penguasa. Permainan ini sudah masuk ke level yang jauh lebih serius, bukan hanya Bareskrim Polri yang turun. Korps Adiaksa atau Kejaksaan Agung kini resmi bergabung dalam barisan penyidikan. Ini adalah duet maut penegak hukum. Polri dan Kejagung kini bersinergi untuk membedah satu pertanyaan besar. Apa penyebab sebenarnya di balik jatuhnya IHSG secara ekstrim? Saya ingin Anda mendengar ini dengan seksama. Ketika Bareskrim dan Kejaksaan Agung bersatu, mereka tidak datang dengan tangan kosong. Mereka datang dengan sebendel pasal-pasal mematikan yang siap menjerat siapapun yang terlibat. Pertama, pasal manipulasi pasar. Pasal 104 Jungto pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal. Ini adalah senjata utama. Pasal ini menyasar setiap pihak yang secara sengaja menciptakan gambaran semu mengenai harga efek. Ancamannya 10 tahun penjara dan denda 15 miliar rupiah. Ini adalah pasal untuk mereka yang terbukti menggoreng IHSG hingga level 9.000. Yang kedua, pasal penyalahgunaan wewenang, pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ini adalah area Kejaksaan Agung. Pasal ini ditunjukkan bagi pejabat negara yang menyalahgunakan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi sehingga merugikan keuangan negara. Jika dana asuransi atau dana pensiun BUMN terbukti dipaksa membeli saham gorengan, maka pasal ini adalah jalan menuju hukuman seumur hidup. Yang ketiga, pasal gratifikasi dan suap. Pasal 12 huruf A atau B Undang-Undang Tipikor ini untuk menjerat oknum internal regulator yang diduga menerima pelicin atau janji jabatan sebagai imbalan atas lolosnya emiten-emiten bermasalah ke lantai bursa. Dengan adanya penyelidikan di OJK dan BI, penyidik kini memiliki 3 klaster indikasi tersangka. Klaster pertama, elit regulator yang mundur. 4 pejabat tinggi OJK termasuk sang ketua Dewan Komisioner dan Direktur Utama BI kini berada pada posisi saksi kunci. Mereka adalah penanggung jawab tertinggi atas seluruh kebijakan pengawasan pasar modal. Pertanyaan penyidik hanya satu, apakah mereka lalai karena tidak tahu atau sengaja karena adanya tekanan politik dan dana para? Klaster kedua, oknum internal level teknis. Seperti presiden pada kasus PIPA, indikasi terkuat ada pada kepala unit, evaluasi, dan pemantauan. Mereka adalah penjaga gerbang, mereka yang memiliki otoritas untuk mengatakan sebuah perusahaan layak atau tidak layak IPO. Klaster ketiga, bandar dan pemilik emiten zombie. Ini adalah pihak swasta, para pemilik perusahaan yang menggunakan skema pseudo free float. Mereka yang menciptakan tangan-tangan hantu untuk memanipulasi harga. Polri sedang melacak aliran dana dari para emiten ini menuju ke rekening penyelenggara negara. Bareskrim Polri resmi menunjukkan taringnya. Mereka tidak lagi hanya berbicara pasal, tapi sudah menyebut nama dan menyita harta. Penyidik telah menetapkan 2 tersangka utama dalam skandal Narada Asset Management, NAW, Komisaris Utama PT Nerada Asset Management, dan Divi, Direktur Utama PT Nerada Adikarya Indonesia, kini resmi menyandang status tersangka. Tidak hanya itu, polisi telah memblokir dan menyita subrekening efek senilai 27 miliar rupiah. Selain itu, kasus yang jauh lebih besar pun sedang dibongkar. Mina Padi Asset Management. Di sini polisi menemukan praktik lanjutan dari saham gorengan yang kita bahas. Mereka menggunakan modus membeli saham afiliasi dengan harga murah, lalu dijual kembali ke produk reksadana dengan harga yang sangat tinggi. Ini adalah perampokan terang-terangan terhadap dana nasabah. 3 tersangka baru telah ditetapkan. DJ selaku Direktur Utama, ESO sebagai pemegang saham pengendali, dan bahkan istrinya sendiri. Aset senilai 467 miliar rupiah dalam bentuk saham telah diblokir, dan ini adalah pesan jelas bagi siapapun di OJK dan BI. Jika manajer investasi saja bisa digulung, maka regulator yang membiarkan praktik ini terjadi hanya tinggal menunggu waktu. Bareskrim kini berkolaborasi aktif dengan PPATK dalam rangka penelusuran transaksi keuangan dan penelusuran aset. Strateginya jelas, follow the money. Mereka tidak hanya mengejar siapa yang menggoreng sahamnya, tapi kemana aliran dananya mengalir. Apakah berhenti di rekening pribadi sang manajer investasi atau mengalir ke kantong-kantong pejabat regulator sebagai uang aman. Mari kita bicara jujur pada realitas sosiologi kekuasaan di negeri ini. Kita semua tahu, pejabat di Indonesia tidak mengenal budaya mundur dari jabatannya.
di republik ini. Meski terjerat skandal besar, meski kinerja dikritik habis-habisan, atau bahkan meski sudah menjadi tersangka, kursi jabatan biasanya akan dipertahankan hingga titik darah terakhir. Mundur secara sukarela adalah sesuatu yang asing, sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi dalam kamus birokrasi kita. Maka ketika 5 pejabat tertinggi sektor keuangan mundur serentak dalam satu hari, ini bukan lagi sekedar aneh, ini adalah sebuah anomali besar. Sangat naif jika kita percaya bahwa ini adalah bentuk menjunjung tinggi etika pejabat publik. Jika etika adalah alasannya mengapa mereka tidak mundur saat kasus gratifikasi IPO meledak tahun lalu, mengapa mereka tidak mundur saat investor retail mulai berteriak tentang saham gorengan? Mundur berjamaah ini sangat mungkin terjadi karena ada alasan lain yang jauh lebih mendesak. Bukan karena nurani yang tiba-tiba terketuk, tapi karena ada tekanan yang tidak bisa ditolak. Kita sedang melihat sebuah skenario di mana mereka diberikan pilihan mundur dengan terhormat seolah-olah karena etika, atau disingkirkan secara paksa dengan proses hukum yang memalukan. Dalam dunia politik tingkat tinggi, ini adalah pesan jelas bagi publik bahwa bersih-bersih ini bukanlah inisiatif dari dalam, melainkan perintah eksekusi dari atas. Mereka adalah tumbal diplomatik untuk menenangkan MSCI dan investor global. Di negeri yang tidak mengenal budaya mundur, pengunduran diri massal adalah bukti bahwa sedang terjadi operasi pemotongan kepala, sebuah upaya untuk memutus rantai pertanggungjawaban agar dosa-dosa struktural di masa lalu tidak menjerat pihak-pihak yang lebih besar lagi. Mei 2026 ke depan sedang menghitung mundur. Apakah kita akan bangkit sebagai pasar yang jujur, atau kita akan terkubur sebagai liga pinggiran yang ditinggalkan dunia? Kebenaran mungkin bisa ditunda oleh regulasi, ia mungkin bisa dibungkam oleh intimidasi, tapi ia tidak akan pernah bisa dibatalkan oleh kekuasaan.